الأرجوزة الميئية في ذكر حال أشرف البرية، نظم علي بن محمد بن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى بلاد الحبش في 5 عام، وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام، 83 رجل ومعهم جماعة حتى كمل، وهن 10 و8 ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kehadirat Allah serta salawat dan salam menyertai kajian kitab kita terkait dengan bait-bait syair mengenal kehidupan Nabi Muhammad SAW. Bersama kita kitab Urjuzah Mi'iyah, masih di bait yang ke-28, yang mana akhir dari pertemuan kita di bait yang ke-27 menggambarkan situasi hijrah ke daratan Afrika yang pertama, yaitu negeri Habasyah. Kita baca terlebih dahulu. Ila bidadil hubasyi fi 5 am, wa fihi adu thumma adu la malam. Yaitu ke negeri Habasyah pada tahun ke-5 kenabian. Tahun ke-5 kenabian, bukan tahun ke-5 Hijriah. Fi 5 am, wa fihi adu thumma adu la malam. Pada tahun itu juga sahabat yang jumlahnya masih kurang dari 20 tersebut kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah karena memang masih terlalu asing. Kemudian kondisi fisik juga banyak yang sakit-sakitan karena terbawa iklim Habasyah yang jauh berbeda dengan kota Mekah. Sehingga nantinya adu la malam. Kemudian nanti ada hijrah ke Habasyah yang kedua, dan di Habasyah mereka betul-betul diterima oleh Raja Najasyi. La malam, tidak ada celaan, tidak ada hinaan, tidak ada ejekan, silahkan. Mereka mendapatkan suaka keamanan, tempat tinggal terjamin. Nah, di bait yang ke-29 disebutkan di sana jumlah para sahabat yang hijrah ke Habasyah kedua. 83 rajulan. Kami ulangi. 83 rajulun wa ma'ahum jama'atun hatta kamul. 83 rajul. Jumlah mereka untuk periode yang kedua ke Habasyah ini yaitu 83 laki-laki. Wa ma'ahum jama'atun hatta kamul. Bersama mereka ada sekelompok jamaah, ya, hingga sempurna di angka 83 itu. Di bait yang ke-30, wa hunna 10 wa 8 thumma qad aslama fi 6 Hamzatul Asad. Wahunna, adapun dari kalangan perempuan, 10 wa 8 thumma qad aslama fi 6 Hamzatul Asad. Ada 18 keberadaan dari kalangan muslimat, mukminat, sahabiyat. Dan karena sudah beda tahun, ya, hijrah ke Habasyah yang kedua ini ada yang meriwayatkan tahun ke-6, ada pula tahun ke-7. Kitab ini atau bait syair-syair ini mengacu ke tahun ke-6. Dan di tahun yang ke-6 itu aslama, masuk Islamlah Hamzatul Asad. Hamzah yang dikenal dengan Asad, singa. Kenapa? Karena memang beliau itu dikenal dalam masa jahiliyah Soyadul Usud,
di antara para pencari singa. Jadi di era itu Hamzah bin Abdul Muttalib dan juga Umar dan juga yang selevel dengannya itu banyak dari pemuda-pemuda Quraisy yang dikenal sering memiliki hobi memburu singa. Dan di era berikutnya ya, yang lebih muda daripada itu nanti ada Khalid bin Walid, ada Ikrimah putra dari Abu Jahal. Nah ini, jadi ketika Islam nanti mengenal Hamzah sebagai Asadullah, singa Allah, itu nggak heran. Karena di masa jahiliyah pun Hamzah sudah mendapatkan gelar Al-Asad atau Soyadul Asad, pemburu singa atau lion hunter gitu ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, ketika Hamzah itu masuk Islam, itu memang ada kisah yang unik sekali, di mana awalnya itu memang hanya mendengar Abu Jahal menghina Nabi Muhammad SAW. Dan itu didengar oleh pembantu atau budaknya Hamzah, kemudian melapor, bahkan dalam narasi beritanya kan Abu Jahal ketika mengejek Rasulullah itu ada di sampingnya, dan Abu Jahal ada gerakan tangan yang seakan-akan itu meninju atau menampar, memukul Nabi. Padahal sih nggak sampai atau nggak terjadi pemukulan tersebut. Maka ketika berita itu disampaikan oleh pembantunya Hamzah atau budaknya, ya, ghulam di sini bisa diartikan pembantu, tapi terkadang banyak kali dimaknai sebagai budak. Nah, budaknya ini kemudian memberitahu Hamzah, wahai tuanku, sesungguhnya keponakanmu yang bernama Muhammad telah dicederai oleh Abu Jahal. Bayangkan ini, Hamzah langsung gak terima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad satu suku, satu nasab, bahkan satu susuan dengan beliau. Sehingga langsung mencari Abu Jahal, dan di tangan beliau masih ada busur panahnya yang biasa untuk berburu. Tiba-tiba langsung nempeleng dahinya Abu Jahal sampai berdarah, sambil menghujat dia bahwa engkau kalau menghina Muhammad sama dengan menghinaku, menghina Quraisy. Ya, dan Abu Jahal bukan dari Bani Quraisy, ya. Bukan dari Bani Hashim, maksudnya Quraisy, sama-sama Quraisy, tapi Bani Makhzum. Adapun Rasulullah SAW satu nasab dengan Hamzah, Bani Hashim. Abu Jahal, engkau bukan dari suku kami, ya, bukan dari keluarga besar Bani Hashim. Engkau dari Bani Makhzum. Kalau ternyata Bani Makhzum punya sesuatu terhadap ponakanku, maka kalian berhadapan dengan aku. Dan ketahuilah bahwasanya aku telah berada di agamanya. Gempar langsung. Ketika Hamzah bercerita, aku ada di agamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaget semuanya orang. Seorang Hamzah, ya, yang sangat patuh taat kepada Abdul Muttalib dan juga ajaran nenek moyang, bisa berbelok mengikuti agama tauhid. Karena itu sudah di kelompoknya Abu Jahal ada kisah yang mencengangkan, dan dari sisi Hamzah pergi begitu selesai menempeleng Abu Jahal. Nah, ketika Hamzah itu pergi, baru kemudian mencari Nabi. Ya, mencari Nabi. Dan setelah ketemu dan bercerita kronologis kejadian itu, ditutup dengan mengulangi kalimat syahadatnya di hadapan Rasulullah SAW. Artinya, di saat Hamzah memukul Abu Jahal, kemudian
berbicara bahwa dia itu masuk Islam, itu belum ada ikhlasnya loh. Jadi memang kebawa keluarga besar nama Bani Hashim yang satu nasab dengannya. Ini menunjukkan bahwa jangan sampai di antara kita ada yang mau masuk Islam atau bersyahadat di hadapan kita, kemudian kita ganjal itu atau kita bikin repot dengan jangan-jangan orang ini mau masuk Islam karena harta, jangan-jangan orang ini masuk Islam mau karena menikahi muslimat, jangan-jangan ini mau masuk Islam karena ada sesuatu ini dan itu, alasan-alasan tertentu. Jangan. Dalilnya adalah peristiwa masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Iya betul, ketika kita sudah bersyahadat memeluk agama Islam atau Islam dari lahir keturunan, maka kita harus diutamakan yang namanya ikhlas di dalam ubudiyah, ikhlas di dalam bertauhid, ikhlas di dalam beribadah. Tapi bagi orang yang kafir atau non muslim kemudian masuk Islam, jangan ditanya masalah keikhlasan. Mereka nggak tahu. Mereka mungkin cinta agama Islam dari akhlak kaum muslimin, lemah lembutnya, kejujurannya, amanahnya, menutup auratnya. Maka jangan cari-cari alasan bahasanya orang ini kayaknya punya alasan A, B, C, D banyak-banyak, akhirnya kita nggak terima. Jangan, terima aja langsung. Apalagi kalau minta kita yang mensyahadatkannya, jalaran kita, dia masuk Islam, Masya Allah, pahala besar. Kalau dalam hadis, khairum min khumurin ni'am, lebih utama, lebih mulia daripada unta merah, kendaraan termahal di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mungkin di antara kita ada orang yang masuk Islam mau menikahi muslimat, mau mencari duit hibah dari Kemenak. Bagi orang mu'alaf setiap tahun ada yang keluar itu dana sekian-sekian itu. Nggak masalah, biarkan aja. Ya, biarkan saja. Kalau ternyata ketika dia bersyahadat, ajari baru keikhlasan, ajari dalil, ajari cara-cara sholat, cara berzikir, mengaji, sehingga dengan dia mulai mempelajari Al-Quran, semoga lembut hatinya ketika didakwai keikhlasan masuk. Jangan malah kemudian ditakut-takuti di awal, akhirnya Islamnya malah jauh, nggak jadi meluk. Nah ini poin besar, di mana sekelas sahabat Nabi SAW, paman Nabi, pembela Nabi, ya, disolati Nabi, jenazahnya menjadi syuhada Uhud 70 kali. Ternyata masuk Islamnya awalnya hanya karena asabiyah, hanya karena kesukuan, belum ada rasa ikhlasnya. Baru kemudian mendatangi beliau dan mengulangi syahadatnya, dan di situ baru kemudian belajar ikhlas. Maka dulu ada kisah yang real di zaman salafus saleh. Ada orang yang nggak mau masuk Islam karena takut nggak bisa mabuk-mabukan. Ya, nggak bisa mabuk-mabukan. Jadi orangnya kecanduan khamr. Tapi ketika melihat akhlaknya para muslimin, lemah lembutnya, bertanggung jawabnya, mengamani seluruh warga, memberikan rasa aman, akhirnya orang ini masuk Islam. Nggak ada yang takut-takutnya. Coba aja dulu masuk Islam, coba aja dulu masuk Islam. Baru kemudian ketika dia syahadat, ya, ketika dia mau minum khamr, maka hukum Islam harus ditegakkan. Kalau kamu minum khamr mabuk, kamu harus dicambuk. Wah, saya nggak mau dicambuk. Ya, kalau gitu saya mau murtad saja, mau keluar dari agama Islam supaya saya bisa mabuk lagi. Kalau kamu murtad dengan disengaja, hukumannya apa? Al-qatl, dibunuh. Wah, akhirnya di hadapannya nggak ada pilihan yang terbaik, dicambuk atau dibunuh. Mending sudah nggak dibunuh, nggak dicambuk, gimana? Mandek, berhenti mabuk-mabukannya. Maslahat. Baru di situ timbul keikhlasannya, jauh sampai meninggalkan khamr 100%. Ya, demikianlah. Semoga menambah wacana kita terhadap sirah Nabi Muhammad SAW. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.